Yang paling penting adalah gimana cara belajar buat masuk Stutkol. Jadi sejujurnya dulu tuh kalau di tempat les itu benar-benar stresnya tuh nggak terlalu gitu. Ada sih yang ujian Stutkol langsung keterima, tapi karena gue dulu 3 pertama nggak dapet, itu benar-benar downnya yang down banget. Karena di Indo dulu kayak ngerasa sekolah happy aja gitu, SMA gitu kan. Cuma pas di sini ternyata ngerasain gagal kayak gitu. Belum lagi kita sendiri, itu bener-bener downnya down banget gitu. Tapi justru kadang saat kita down itu kita bener-bener bisa keluar apa potensi, maksudnya bisa belajar, bisa apa gitu, sampai mau nangis apa belajar sambil nangis pun jadi gitu. Yang penting kayak belajar gitu, karena kita ngerasain gagal. Jadi yang penting di Jerman juga harus mental kuat, mental buat ngerasain gagal itu udah harus jadi hal yang biasa gitu. Gagal di sini tuh bukan ending segalanya, jadi kita harus biasa dan harus siap gagal, tapi kita juga harus berusaha untuk tidak gagal gitu. Kalau gue pas itu di Indo cuma belajar sampai B2 itu baru mulai dikit. Jadi belajar sampai B1, tapi B2 sempet masuk 2 bab gitu. Cuma udah pergi duluan, harusnya sih perginya bulan Januari, cuma pas itu pengen lebih cepet kesini gitu kan, karena pengen belajar di sini duluan. Jadinya akhirnya bulan Oktober itu udah pergi. Jadinya harus les bahasa di sini, dan kebetulan pas itu pakai buku ini karena dari tempat lesnya mereka pakai buku ini gitu. Dan ini adalah buku level C1-nya, sempat belajar juga. Jadi harus banyak belajar. Jangan apa ya, itu kita pasti kalau belajar bahasa Jerman itu udah titik yang benar-benar kita capek gitu loh, kayak aduh kok harus setiap hari kerjanya buka kamus, searching di internet. Kadang tuh udah mager banget, kayak pusing, kayak nggak ngerti teksnya atau nggak ngerti. Tapi gimana ya, kita harus lakukan gitu, karena itu harga yang kita harus bayar untuk apa, kita pengen kuliah di sini. Itu yang harus kita lakukan gitu. Emang gak gampang, tapi nanti ada satu titik kayak udah telan aja, kayak semua materi, semua preposisi. Dulu kayak kenapa ini, kenapa preposisinya ini, kenapa kayak gini, kita masih tanya. Cuma kayak habis itu oh oke, ini karena ini, ya udah kita terima, kita coba hafalin, kita coba pakai di kalimat. Jadinya kayak biar lebih gampang dihafal gitu, kita pakai di kalimat gitu, bikin contoh kalimat. Nah, buat anak-anak yang mau daftar di Stutkol yang mau ujian itu, pokoknya banyak banget yang mau ujian itu pasti belajar dari satu buku namanya Mutschurluke. Jadi bukunya tuh kayak gini, nanti gue kasih lihat fotonya. Jadi di buku itu kita kayak fill in the blanks. Jadi kayak di kalimat itu kita ada yang kosong, ada yang kosong. Jadi kita harus isi gitu kata yang paling pas, atau kata kerja yang paling cocok apa. Atau kalau di bahasa Jerman kan itu ada namanya kasus kan. Jadi kayak bukan kasus gimana, cuma maksudnya kasus apakah itu masa lampau, apakah itu masa sekarang, atau itu masa depan. Ada kasus apakah itu genitif, itu kepemilikan siapa. Jadi itu benar ada banyak. Dan di yang kosong-kosong ini tuh kita belajar untuk memahami konteksnya, ini cocoknya pakai apa, ini cocoknya pakai apa. Jadi latihan itu bagus banget gitu, karena kadang kita ngerasa oh kita tahu lah ini apa gitu kan, kita bisa, tapi pas jawab isi dan kita lihat jawabannya ternyata itu beda gitu. Kadang beda huruf N aja, kita lupa tulis huruf N di belakang. Kayak misalnya kalau bendanya itu ada banyak, ada kasus dimana kayak itu tuh jadi ada N, tambahan huruf N di belakang. Dan kalau kita hal-hal kecil kayak huruf N-nya lupa, atau EN, atau apa, pokoknya ada huruf yang lupa satu, atau huruf S lupa satu, itu benar-benar salah gitu jawabannya. Karena kita artinya salah memahami itu kasusnya apa, salah memahami konteks, dan itu benar-benar yang susahnya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini sebenarnya bisa, cuma ceroboh aja, lupa tulis S, atau gimana, nggak bisa. Itu artinya kita belum benar-benar kuasain. Tapi itu kita bisa latih. Jadi kita harus semangat
dan rajin untuk latihan ulang-ulang. Kalau gue dulu nggak punya bukunya kan, jadi kayak teman yang ada bukunya gitu. Jadi gue suka tulis di kertas, dan tulisnya tuh bener-bener kayak gini nih, tulis kayak dari awal sampai akhir, tulis judulnya. Terus kalian ini yang blanksnya ini baru diisi, terus kayak dicek sendiri jawaban benernya. Jadi emang sih tulis kayak gini banyak banget, tulis teks dari awal sampai akhir. Kan harusnya kalau kita beli buku kita cuma tulis jawabannya aja. Tapi sejujurnya gue ngerasa itu kayak sambil kita latihan juga sih, kayak latihan sambil kita tulisin teks panjang ini, kayak kita otaknya mikir gitu kayak kalau tulis kata ini pakai kata sambung ini, itu susunan kalimatnya kayak gini. Jadi kita kayak sambil tulis itu secara nggak langsung otak kita tuh berusaha mikir gitu. Jadi gue juga ngerasa ini lumayan oke. Jadi ini tulisnya pokoknya ini sebanyak ini dari awal sampai akhir satu buku. Ini satu buku yang level B1, masih yang level B1. Habis itu udah selesai, tetap kerjain lagi, tapi ada coba dikit yang level B2. Sempet coba dikit yang level B2, tapi sebenarnya gue udah ngerjain yang buku level B1 itu 2 kali apa 3 kali dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena tiap kita ngerjain itu bisa kita masih bisa ada kemungkinan salah di kesalahan yang sama, atau mungkin kita pas udah ngerjain yang kedua kita cek bandingin sama yang pertama, oh ternyata udah nggak salah lagi deh yang ini gitu kan, kita udah inget gitu. Tapi jangan langsung kerjain terus berapa minggu setelahnya kerjain lagi yang sama. Jangan, kasih waktu yang kayak emang agak lama gitu, kayak 3 minggu, 4 minggu, atau 1 bulan. Jadi kita lupa hal-hal yang pernah kita tulis sebelumnya, dan kita benar-benar bisa cek apakah kita udah kuasain materi ini atau belum gitu. Jadi jangan malas untuk menulis, tulis aja semuanya, karena ini juga penting buat kita sendiri gitu. Sekarang jadi kenangan. Selain itu, buku yang lumayan terkenal yang katanya latihan bagus buat latihan gramatik itu buku ini. Jadi ini banyak banget yang bilang katanya bagus buat latihan pelajarin kasusnya. Kayak misalnya ini dia ada tulis kata kerja yang kata kerja yang biasa dipakai, dan itu pakai preposisi apa, karena di Jerman kan banyak preposisi, kasusnya apa. Dan selain itu di buku ini kita juga ada latihannya kosong gitu, jadi kita bisa latihan sendiri apakah kita udah ngerti atau enggak. Dan biasa dia juga ada tulis kayak kalau kita pakai kata sambung ini, itu penggunaannya bagaimana, contoh kalimatnya bagaimana. Dan itu kita bisa cek di ini daftar isi materi-materi apa yang kita pengen kuasain lebih lanjut gitu. Jadi buku ini direkomend juga. Dan sejujurnya buku ini juga gue nggak beli, ini dapat dari Stutkol, tapi dapatnya dalam arti selama di Stutkol kita bisa pakai buku ini. Nanti pas kita udah mau ujian akhir, kita harus balikin buku gitu. Buat kamus, ini kamus yang dipinjemin sama Stutkol. Mereka pinjemin kamus ini, dan di Indo juga pas tuh pakainya merek ini sih, jadi emang yang lumayan oke gitu. Apalagi ya, tadi kayak ada mau ngomong sesuatu. ANP jadi tips buat ANP adalah kita harus perbanyak kosakata. Jadi kan dulu pernah ngobrol sama guru bahasa Jerman kita gitu kan, kayak tanya-tanya gitu kayak sebenarnya pas ujian masuk itu apa sih yang kita di tesnya itu apa gitu kan. Jadi fokus utamanya katanya adalah mereka pengen ngetes seberapa luas kosakata kita. Jadi yang kayak gramatik semua itu penting, kayak endingan kita benar nggak kasusnya, benar nggak kata kerjanya, itu semua penting. Tapi dia juga pengen lihat apakah kita ngerti konteks ini,
apakah kita ngerti pakai kata kerja, kalau yang kosongnya ini kata kerja apa yang kita pilih itu yang mereka ngelihat. Jadi kayak maksudnya itu sangat penting. Jadi selain belajar gramatik, belajar kasus, yang paling penting adalah kita perbanyak kosakata. Cara perbanyak kosakata adalah pertama, banyak baca teks. Jadi kalau misalnya kita latihan kayak buku yang tadi, buku buat latihan Stuttgart, itu juga kita banyak baca. Jadi kita serap kosakata. Cuma selain itu kalau misalnya masih ada waktu dan masih sangat semangat, termotivasi, bisa kita cari artikel di internet. Cari artikel, cari berita, itu dibaca aja. Jadi kalau kita baca, nanti kita kadang sadar nggak sadar bisa ada yang masuk gitu. Karena kosakata itu kadang ada yang sekali kita bisa baca langsung ingat, ada yang kita harus berkali-kali tetap nggak ingat, tapi ulang terus. Makanya itu penting baca atau tanya-tanya sama temen gitu. Dulu ada temen yang suka ngajakin buat saling nanya kosakata dan itu sangat ngebantu juga. Jadi cari temen buat belajar bareng biar lebih semangat. Terus selain itu bisa denger radio Jerman. Kadang kita ngerti, kita nggak ngerti, itu bisa ngebantu telinga kita dengar aksen mereka gimana, dengar penekanan mereka gimana. Jadi itu bisa ngebantu kita pas kita speaking, pas kita berbicara lebih oke juga gitu. Sama kosakata juga bisa bantu. Selain itu, kalau yang mau lebih santai, nonton YouTube bahasa Jerman. Tapi masalahnya kalau YouTube itu mereka suka pakai kosakata yang sehari-hari. Jadi kalau bisa sih jangan dulu, karena kita pengen belajar kosakata yang benar-benar formal, karena buat ujian-ujian gitu mereka pakai kosakata formal gitu. Jadi kalau bisa yang YouTube itu pilihan terakhir gitu. Itu buat fun-fun aja, buat seru-seruan. Video selanjutnya aku bakal kasih lihat buku-buku dan barang yang kita pakai pas di Stuttgart. Jadi bisa kasih gambaran kayak kalau mau belajar lebih duluan gitu. Dan itu tips-tips buat ujian masuk Stuttgart. Kalau misalnya ngerasa tips-tipsnya bantu, jangan lupa like videonya sebagai apresiasi. Dan juga buat anak-anak yang mau ujian ANP, semangat terus ya, pasti dapat yang terbaik. See you di video selanjutnya.